sambutan pada acara yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Bupati TTS Timur Tengah, Selatan, Timur Tengah Selatan. Tengah Selatan, dan Kati Silang bukan Pak ya. Timur Tengah Selatan, Pak Epi Tahun, yang juga Ketua DPD 2 Golkar ya Pak ya. Luar biasa. Jadi saya mungkin sudah perlu sambutan lagi, sudah jelas oleh beliau kan. Yang saya hormati teman-teman dari partai ini, dari Gerindra, kebetulan ketua umumnya sahabat saya Pak, sama-sama alumni Akabri tahun yang sama, tahun 73, tapi beliau merasa betah di akademi, belum 5 tahun Pak di akademi, 74, sahabat saya, sahabat juga, sama-sama saya. Teman-teman dari Perindo, Mas Akitano, IPB, juga kebetulan kita, Bupati, kita ada koalisi non parlemen Pak, yaitu yang teman-teman yang belum dapat kursi ke Senayan, kita ada koalisi Pak. Dan jumlah koalisi itu ada 13 juta suara. Perindo, Hanura, Berkarya, UBB, PSI, termasuk PKB. Hampir 10%. Kalau ditambah 15% lagi suara nasional, kita bisa mengusung presiden sendiri. Betul ya Pak ya? Sahabat saya, Pak Yusril, yang sahabat saya tadi tidak boleh diganti Pak Yan, jangan diganti Pak Yan. Karena saya tidak mau ganti Pak. Saya tidak mau ganti, tapi Bapak Bupati tidak boleh. Saya takut juga kalau Bapak Bupati. Ketua DPP, kalau bisa istilah DPP, Dewan Pimpinan Provinsi, DTD, Pak Yangui, dan jajaran. Dan saya ada buat teman-teman dari Dewan Pimpinan Nasional, Pak Erik Agama, seluruh teman-teman di PKB yang hadir, seluruh anggota legislatif dari PKB yang hadir, ini Bapak dari Batalion ya Pak ya? Dari Kodim yang saya hormati. Baiknya sembunyi kunci yang murah. Kenapa? Sekitar 1 jam. Dan hadirin sekalian, Bayangkan dari jam 8 sampai jam 10. Cari kunci yang murah sini. Rapat koordinasi provinsi Persatuan NGT yang hadir pada petang hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Salam. Sebagai umat beragama, bagi insan Pancasila adalah kita tidak hentinya menjadikan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat hidayah dan karunia-Nya kita berkumpul di tempatnya Pak Bupati ini, TTS luar biasa, sebenarnya sejuk. Kalau di Jawa itu mungkin seperti di puncak gitu Pak, di puncak, luar biasa. Tepuk tanganlah untuk TTS ini. Jadi ketika Pak Yan melaporkan kepada saya, Pak, kita akan mengadakan overflow. Itu ada 2 pilihan, TTS atau disikap. Kalau disikap, saya belum pernah kesikap untuk memilih. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya juga masih Ketua Umum Himpunan Nelayan seluruh Indonesia. Dan kita di tiap provinsi ada DPD provinsi dan ada tiap kabupaten kota ada DPD HNSI. Di kecamatan ada ranting-ranting HNSI dan di desa-desa kita ada rukun-rukun nelayan. Itu Pak Bupati katanya, sebelum saya jadi Ketua Umum Pak,
kabupaten kota dan di kecamatan-kecamatan dan ada di justru kita di rukun-rukun lain. Oleh karena itu, sehingga saya sudah pernah Bu, mohon maaf ya Bu ya. Jadi saya bilang sahabatnya ya di TTS saja. Kebetulan katanya Pak Bupatinya namanya Pak Evi Tahun. Saya ingin tahu, saya juga ada banyak umur Pak, beberapa tahun lagi kenal. Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali ada yang dikatakan oleh Bapak. Negeri ini dibangun atas dasar kebersamaan. Negeri ini dibentuk mulai dari BPUPKI sampai PPKI sampai dengan 17 Agustus 1945 itu dibentuk oleh tokoh-tokoh bangsa dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai golongan. Alangkah naifnya kita generasi penerus akan menodai ini. Indonesia adalah negara besar dengan permasalahan yang sangat besar. Tidak bisa Indonesia dikelola oleh 1-2 partai saja, 3 partai. Tidak bisa. Seluruh partai kita harus sama-sama. Kabupaten. Kalau di tingkat nasional sama, provinsi sama, kabupaten sama, kecamatan, desa. Om Yan. Kita harus bersama-sama membangun negeri ini. Di mana sekarang? Di Jawa itu. Karena itu saya mengatakan seluruh komponen bangsa, seluruh partai politik. Oh, nanti kalau ketemu baca itu. Ini senior nih. Seluruh provinsi, seluruh partai sampai dengan saat ini kita harus bahu membangun. Gotong royong, saling berbagi, saling mendukung untuk membangun bangsa ini. Bangsa ini besar, sangat besar. Dari Sabang sampai Maroke, di Miangas, dan bentangan wilayahnya sedemikian luas. Dari London sampai Moskow, mau di Amerika dari San Francisco atau Los Angeles sampai dengan 17.506 pulau, dengan lebih dari 750 lebih dari 750 bahasa daerah. Ada 3 daerah yang ini harus dipersatukan. Tidak bisa kita sebagai anak bangsa membangun bangsa ini dengan sendiri. Partai Golkar partai besar, Gerindra partai besar. Bisa nggak mengelola sendiri? Ini kepala bilang apa? Berbeda pandangan politik, tapi intinya satu, bahwa semua partai politik pilar demokrasi, bagaimana kita membangun bangsa, membangun kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara ini untuk mencapai cita-cita kebangsaan kita yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan kita sepakat bahwa kita dengan Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa negara kita semua pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut serta dalam ketertiban dunia. Itulah tugas kita. Partai politik sebagai pilar demokrasi, walaupun kita berbeda, perbedaannya sama. Ajasnya kita sama, semua sama ya Pak ya. Ajas Pancasila. Program kita itu yang berbeda barangkali, tapi tujuan kita sama. Tujuan suatu Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur, merasakan Pancasila dan Undang-Undang. Jadi apa yang dikatakan Pak Bupati itu terus bahwa kita harus bersama. Jadi Pak Bupati dalam politik itu bergantian Pak. Ya. Mungkin sekarang ketua DPRD-nya itu dari Nasdem ya Pak ya. Ya mungkin berikutnya dari PBB, kan biasa itu Pak ya. Mungkin dari Gerindra. Golkar juga ngintip-ngintip Pak ya. 2024 Pak ya. Ingin jadi ketua DPR ya Pak ya. Atau juga Bapak ingin jadi bupati lagi. Nah kalau ingin bupati lagi Pak harus dekat-dekat sama PKB Pak. Karena bukan untuk PKB ya, PKB. Karena itu sudah ancang-ancang.
kami ya KP, mungkin Gerindra, PBB, kan itu udah ancang-ancang. Sekarang kita kan 4 kursi Pak PKP. Gitu. Target saya 6 kursi Pak. Nah, kalau bisa 7 kursi, kan kita ketua DPRD Pak. Betul ya? Tapi kata di Gerindra, saya juga mau 8 kursi Pak. Katanya. 10 kursi boleh. Ya kita bersaing secara sehat. Betul ya Pak? Nah, sebelum saya berangkat, Pak Yan bisik-bisik sama saya. Pak Ketum harus Pak. Yang terutama ke TTS ini Pak. Karena katanya kalau Ketum ke sini, begitu pulang ke Jakarta, itu kader-kader PKP NTT ada yang jadi bupati katanya. Jadi waktu Edi Sudrajat ke sini, terus pulang ada yang jadi ketua DPRD Pak. Ada menjadi ketua bupati, jadi bupati, ada yang wali kota. Nah insya Allah kedatangan saya ini 2024 kita ada yang jadi bupati dan ada ketua DPRD di NTT. Nah, kalau begitu pasti bupati harus dekat saya juga Pak. Jangan dekat ke Pak Yan aja Pak, ya kan? Jadi itulah politik. Kan jelas kita berpolitik itu harus bersaudara. Saudara bersamaan, kepedulian masing-masing. Pada politik itu contoh yang paling nyata di depan mata. Pada saat pilpres Pak itu, kata grup cebong sama grup kampret itu berantem ya Pak. Sampai kakak beradik aja kita berantem. Satu dukung Prabowo, satu Jokowi. Sampai sekarang masih ada itu. Nanggapnya di atas sudah salaman. Yang di atas malah jadi menteri kan Pak ya, jadi menteri Jokowi. Nah kita yang di bawah masih berantem di atas. Jadi itulah politik. Jadi percuma Bapak berantem soal presiden. Ngotot fanatik tentang dukung presiden, termasuk juga dukung bupati. Sama juga. Biasa-biasa saja. Kalau dukung ya dukung saja. Nyoblos ya nyoblos saja. Nggak usah pakai baper ya Pak ya, perasaan. Jadi di bawah itu masih berantem, satu dukung Prabowo, satu dukung ini Jokowi. Di atas sudah salaman, malah jadi menteri ya Pak ya. Jadi mari kita mau benci sama siapa terus Pak? Katanya orang Betawi itu sialan, itu gua dukung katanya. Sekarang sudah salaman ya, kok masih benci? Jadi dalam politik ada besar-besar ya Pak. Pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, ada ya. Kalau kita itu coblos saja, tidak perlu ada fanatik terlalu fanatik. Karena politik itu sangat cair. Sebentar KB, kita BB, kita Golkar, ya Pak ya. Saling juga ingat nggak pada saat 2004 bulan Pak SBY, sahabat saya juga itu Pak Bupati. Begitu deklarasi Partai Demokrat ikut pemilu 2004 tentang 7%. Itu jadi presiden 2009 loncat Pak, jadi 20% lebih. Tapi begitu 2014 dia turun lagi. Nah, kemarin 2019 turun lagi. Biasa. Nah, kita Pak, partai-partai kita ini kita harus hati-hati Pak. 2024 kita rebut Pak Senayan Pak. Setuju Pak ya? Bisa. Ketika kita ada kemauan, tekad semangat yang tinggi, itu ada jalan. Jadi saya mengatakan, kalau tidak ada kemauan ada 1000 jalan. Tapi kalau kita tidak ada kemauan, 1000 alasan. Macam-macam begini. Karena itu saya arahkan Pak Yan, ini juga apa biar kita kan bersaing ya Pak ya. Jadi untuk PKP kita akan paling tidak itu 34 kursi di pusat. Ya, Pak Bupati doakan Pak, walaupun Pak Golkar Pak. Kita sama-sama Pak di sana Pak. Nah, setiap provinsi minimal 1 fraksi. Dan di kabupaten kota minimal 1 fraksi. Nah, tadi TTS yang 4 itu berarti ya termasuk kabupaten Kupang tadi 3 itu paling 3 mudah-mudahan bisa 6 bisa 7
juga sama kita. Tinggal kita bagaimana meyakinkan rakyat bahwa program kita dan biasanya dalam kampanye itu kan jual kecap, ya Pak ya. Jadi sekarang ilmu politik kebetulan saya dokter ilmu politik Pak dari Universitas Indonesia. Jadi politik itu rakyat itu katanya begini, kata Rousseau mengatakan rakyat itu adalah tidak pernah memilih dan jarang memilih pemimpin atau wakil-wakil yang baik. Ilmu politik nih. Tapi rakyat selalu memilih orang yang dicitrakan baik. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu yang kurang-kurang baik kalau dicitrakan, wah ini hebat, ini gagah, ini wah pasti ikut menyoblos. Jadi juga partai titik plus. Tergantung kepiawaian kita meyakinkan rakyat untuk menyoblos. Karena pada akhirnya adalah kita partai politik kita buat. Kita tekan di bilik suara Pak. Jadi itu kan bilik suara. Oleh karena itu, marilah kita dalam kontestasi politik 2024 ini dengan teman-teman partai kita bersaing sehat. Bagaimana kita meyakinkan konstituen dan rakyat memilih. Karena itu kesempatan ini khusus untuk teman-teman dari Partai Keadilan Persatuan. Tadi Pak Bupati yang Bapak banggakan itu tadi wawancara siapa? Pak Sekretari. Wah ini boleh saya koreksi boleh Pak Bupati, tapi tidak boleh dipecat ya. Karena beliau masih mengatakan PKP Indonesia. Kalau tentara sudah squad jam juga itu. Tidak boleh. Jadi sekarang yang ada adalah Partai Keadilan Persatuan. Mengapa? Pada saat didirikan 15 Januari 1999, sekali lagi Partai PKP ini bukan partai kemarin sore. Kita sudah partai sudah 23 tahun. Nah, pada saat berdirian namanya Partai Keadilan ikut kontestasi politik 2099 dan 2009 karena harus tidak lolos ke parlemen harus ada nama baru PBB Partai yang bintang dan bintang bulan. Kita juga sama karena PKP tidak lolos ganti baru kan apa PKP Indonesia dan ikut 2014 dan 2019. Nah tahun lalu kita ada Munas di Jakarta. Munas itulah merubah kembali nama PKPI kembali ke marwahnya pada saat lahirnya 15 Januari 1999 itu PKP. Jadi sekarang Pak MC ada lagi PKPI Pak. Partai Keadilan Persatuan. Dan saya lihat ada teman-teman yang masih bagi Indonesia, ya mohon pelan-pelan dicopot lah. Dan sampai kita mati pelan-pelan dicopot. Karena sekarang PKP dan sudah diumumkan oleh KPU pusat dan diteruskan kepada KPU di provinsi dan kota. PKPI sudah tawarahu, sudah almarhum. Yang ada adalah Partai Keadilan Persatuan. Itu perjalanan saya pesawat itu kemarin dari sana 3 jam. Sudah dari Kupang ke sini 3 jam juga. Boleh nggak saya bicara 3 jam Pak? Boleh nggak saya bicara 3 jam? Boleh. Jangan. Saya yang di pesawatnya lama sambil ngatur. Kemudian tadi udah banyak elokan juga. Saya udah goyang-goyang begini. Kalau bicara cuma 10 menit rasanya sayang. Tapi Bupati mengizinkan nggak saya bicara Pak 3 jam? Oh boleh. Teman-teman partai, Pak Bupati dan hadirin sekalian. Hari ini rapat koordinasi provinsi. Rapat koordinasi provinsi adalah konsolidasi partai untuk bagaimana provinsi PKP provinsi NTT ini lolos verifikasi. Kemudian lolos dan meloloskan wakil-wakilnya nanti di provinsi.
sampai sekarang PKP adalah garda terdepan dan benteng Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa, ancaman radikalisme, ancaman terorisme, ancaman intoleransi, dan ancaman diskriminasi. Oleh karena itu PKP tidak ada seorang pun yang layak hidup di bumi pertiwi ini yang mereka bersifat intoleransi, yang bersifat diskriminatif. Jadi kita sama. Jadi tidak boleh agama satu lebih hebat dari agama yang lain di Republik ini, di bumi pertiwi. Golongan saya lebih hebat dari golongan lain. Suku saya lebih hebat dari suku lain. Agama saya, golongan saya, suku saya, kelompok saya hebat. Kita sama. Di bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, heterogen, harus kita bangun kebersamaan. Nah, karena itu PKP tetap mengajak untuk kehidupan yang harmoni. Saling asah, saling asuh, saling asih. Perbedaan politik adalah suatu keniscayaan dalam alam demokrasi. Tapi persatuan dan kesatuan bangsa di atas itu. NKRI, agama Pancasila, karena Pancasila satu-satunya bisa merajut persatuan bangsa. Yang bisa mempersatukan bangsa ini yang tadi 17.000 pulau dengan 750 lebih suku bangsa, bahasa daerah yang harus dipersatukan. Yang Dodi Smith mengatakan bahwa kelak di samping Uni Soviet yang sudah bubar, Yugoslavia Soviet yang sudah bubar, negara-negara Afrika yang sudah bubar, Indonesia salah satu yang punya potensi untuk disintegrasi, untuk pecah. Karena tadi banyak. Nah, satu-satunya warisan founding fathers kita untuk kita tetap bersatu ya Pancasila itu. Disitulah letaknya PKP akan berdiri tegak mempertahankan Pancasila sampai titik darah penghabisan. Jadi ini sikap politik kita. Kemudian juga bahwa PKP ini membesar peran pejuang memang. Kebetulan PKP-nya Pak Bupati sama. Golkar, kemudian Gerindra, ini kita sama. Kita didirikan oleh para sesepuh abdi TNI. Ya, Petal, rumah besar TNI Polri, petani berjuang, nelayan berjuang, buruh berjuang, kaum perempuan berjuang, pemuda berjuang. Itulah rumah besar para berjuang yang diwajibkan oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, sekali lagi pada kesempatan ini, kehormatan yang luar biasa, Pak Bupati bisa hadir Pak di acara kita. Mudah-mudahan kali berdoakan saja Pak. Tapi kita berdoakan sukses, orientasi politik, kita akan berdoakan. Ini terserah rakyat kan Pak. Bagi teman-teman dari partai politik, terima kasih Pak kehadirannya. Dan langkah hadir di sini dapat berkah dari Tuhan yang berkah. Dan teman-teman PKP yang hari ini akan melaksanakan rapat koordinasi provinsi, mengucapkan selamat rapat Prof, rumuskan kebijakan-kebijakan yang perlu sehingga kita bisa lolos verifikasi dan lolos yang 4 harusnya ada 1 di provinsi kan begitu Pak. Provinsinya kan 4 ada 1 juga, ada 1 di pusat. Nah, karena itu saya berharap banyak juga dari NTD ini lahirlah kader-kader pemimpin bangsa yang bisa memimpin Jakarta. Jadi saya yang sangat tidak percaya, saya sangat menolak keras bahwa Jakarta itu harus dipimpin oleh suku Jawa, Jawa non-Jawa. Itu sudah tidak lagi dalam era demokrasi ini. Tidak ada lagi Jawa non-Jawa. Apa? Setiap warga Indonesia berhak untuk menjadi pemimpin Indonesia.
Oleh karena itu saya berdoakan dari NTT nanti lahir calon-calon pemimpin bangsa yang memimpin Jakarta. Tepuk tangan dulu. PKB siap untuk menyiapkan kader-kader. Karena mulailah sekarang siapkan diri kalian untuk memimpin kabupaten, memimpin provinsi, dan memimpin republik di Jakarta. Tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi, ketika tidak ada kemauan pasti ada jalan. Tidak ada kemauan pasti ada suksesan terbuka lebar. Bisa minta kader-kader, tapi kalian harus betul-betul ya 4: disiplin, loyalitas, dedikasi, dan prestasi. Kalau prestasi kalian biasa-biasa saja, nggak akan dilihat. Jangankan di pusat, kabupaten aja nggak akan dilihat. Kalau disiplin kalian, loyalitas, dedikasi, apa adanya, biasa. Cukup jadi kader-kader saja, penggembira saja. Tidak akan menjadi pemimpin. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang loyal, dedikasi, punya disiplin. Semua organisasi dunianya apapun tidak akan maju tanpa disiplin, loyalitas, dedikasi, dan prestasi. Itulah barangkali yang bisa saya kata teman-teman yang akan. Sekali lagi, hari ini luar biasa Pak, cuacanya sejuk, tenang saya di sini. Jeruknya juga katanya jeruk khusus, jadi soe ini. Saya tidak tahu apakah soe ini cuma satu-satunya nama kota yang 3 huruf. Tapi ini luar biasa. Tepuk tanganlah untuk soe ini. Bagi teman-teman yang anggota legislatif, jangan kalah Pak sama teman-teman yang kayak baju putih. Pertahankan ya, dan sampai lolos. Dan sampai diincar sama Pak Bupati. Kalau kan sekarang 4 atau 5 Pak? 4, ya sama lah sama kita 4. Tapi belum kan kepengen jadi 6 juga. Nah kita kepengen jadi 6 juga. Jadi tolong anggota legislatif pertahankan sampai titik darah penghabisan. Jangan sampai direbut sama Golkar. Ya teguyon lah ya, tapi kita sama-sama. Pada akhirnya juga rakyat juga yang memilih. Kira itu Bapak Ibu sekalian, lagi kita lanjut bersamaan. Persaudaraan kita tetap jaga. Persatuan dan persatuan bangsa. Karena itulah modal kita untuk maju dan berdiri. Kalau kita sudah ikut aja di dalam, sementara orang negara lain sudah sampai ke luar angkasa, sudah sampai ke bulan, kita masih berantem masalah suku, berantem masalah agama, berantem soal politik. Kapan kita mau bangun? Kasihan presiden kita yang sudah banting tulang, bangun infrastruktur, bangun ini, tapi rakyat masih berantem. Karena itu ya selaku ketua umum pimpinan nasional partai dalam persatuan mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan dan kebangsaan ini, jaga kebersamaan, jaga persaudaraan, merajut persatuan. Ya, wadah negara kesatuan Republik berdasarkan Pancasila. Cakra itu yang saya sampaikan, tapi mohon seluruh kader PKB berdiri. Kita buat dia lagi. Tadi beliau ini yang mimpin, sekarang yang mimpin. Pasti duduk aja ke tengah. Dengar saja Pak. Cuma saya ingin kalau bisa suaranya ini bisa meruntuhkan gedung ini. Kalau nggak runtuh berarti suaranya belum keras. PKB siapa kita? PKB maju, PKB menang, PKB jaya. Ya kita bisa bersaing lah sama ketua Golkar itu ya Pak. Kan kita sama-sama 4, target kita sama-sama 7 ya Pak ya. Siapa kita? PKB maju, PKB menang, PKB jaya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.